Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi kelas manajemen kompensasi, selamat datang kembali di mata kuliah manajemen kompensasi. Kali ini video kedua ya dalam semester ini, bahasannya tentang tahap manajemen kompensasi atau tahap-tahap dalam menentukan manajemen kompensasi ya. Di sini akan coba saya jelaskan ya terkait dengan bagaimana sih sebetulnya cara-cara atau tahapan penentuan manajemen kompensasi. Pertemuan kedua ini kita masih belum menghitung, mungkin nanti di pertemuan ketiga akan mulai mengaplikasikan evaluasi jabatan gitu ya, yang merupakan salah satu tahapan dari manajemen kompensasi. Kalau di video pertama kita juga sudah banyak membahas mengenai kompensasi gitu ya. Sekarang adalah tingkat yang lebih advance-nya, lebih tingginya. Jadi kalau di pertemuan pertama, di video pertama itu dijelaskan kompensasi itu apa gitu ya. Manajemen kompensasi itu apa, lalu kemudian sistem-sistem kompensasi bagaimana, ada tujuan pemberian kompensasi gitu ya. Ada aturan-aturan terkait tentang manajemen kompensasi itu sudah saudara pelajari, harapan saya. Pada saat streaming tentu saja kita membahas ya atau saya mengkonfirmasi pemahaman saudara terhadap video yang pertama. Baik, selanjutnya di sini di konten yang video penjelasan kali ini akan ada dua. Yang pertama ada bagaimana sih sebetulnya proses penentuan upah itu, tahapannya. Lalu dalam menentukan upah itu, dasar acuan penetapan upah itu apa gitu ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Yang pertama adalah proses penentuan upah. Nah, di sini kalau saudara lihat, kita masuk ke proses penentuan upah. Tujuannya sebetulnya untuk apa? Proses penentuan upah ini yaitu agar kompensasinya adil gitu ya. Maka evaluasi pekerjaan gitu ya, survei gaji atau survei upah itu sendiri dan penilaian prestasi kerja ini adalah salah satu atau rangkaian kegiatan yang diperlukan dalam pemberian kompensasi. Jadi penentuan upah itu atau penentuan gaji itu tidak serta-merta langsung bisa dilakukan kapan saja gitu ya tanpa melalui sebuah proses ya. Jadi ada tahapannya. Tujuannya adalah untuk supaya upah ini adalah adil. Satu lagi ya, layak. Terus kemudian tercapai konsistensi internal dan konsistensi eksternal. Nanti saya jelaskan ya apa itu konsistensi internal dan apa konsistensi eksternal. Nah, saudara semuanya, kita lihat ya langsung saja. Yang pertama, kalau misalkan kita ingin menentukan upah atau salah satu proses penentuan upah, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah evaluasi jabatan. Ini di sini saya mau jelaskan dulu. Sebetulnya salah satu tujuan dari proses penentuan upah ini tadi saya katakan bahwa tujuannya adalah salah satunya supaya bisa mencapai konsistensi internal dan konsistensi eksternal. Ini kata lainnya adalah internal equity dan external equity. Nah, internal equity di sini adalah supaya jumlah yang diperoleh atau jumlah upah yang diperoleh oleh karyawan ini sesuai dengan input yang dia berikan dibandingkan dengan pekerjaan yang sama dalam organisasi tersebut. Jadi sekali lagi internal equity ini supaya ya tujuannya jumlah upah atau gaji atau pembayaran yang diterima oleh karyawan itu dipersepsi sesuai dengan input yang karyawan berikan kepada perusahaan ya dan dibandingkan dengan pekerjaan yang sama dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi internal ya, jadi dibandingkan dengan pekerjaan yang sama di dalam organisasi tersebut. Gak boleh ada diskriminasi. Sedangkan kalau external equity itu apakah yang diterima atau pembayaran yang diterima itu dipersepsi sesuaikah atau tidak sesuaikah gitu ya dengan jumlah yang diterima dibandingkan dengan yang diterima oleh karyawan tersebut dalam pekerjaan yang sejenis di luar perusahaan.
Jadi ini dibandingkannya dengan, kondisi eksternalnya ya, di luar perusahaan. Jadi karyawan tersebut kalau bekerja di, luar organisasi itu atau di luar perusahaan, kira-kira gajinya untuk jabatan itu tuh berapa? Nah, itu adalah external equity. Jadi dalam menentukan, gaji itu, ini harus terpenuhi yang kedua ya, yang dua ini, internal equity dan external equity gitu ya. Ini tujuannya juga salah satunya adalah untuk melindungi untuk melindungi apa namanya, harkat gitu ya, harkat perusahaan gitu ya, persaingan perusahaan di antara pasar tenaga kerja ya, lebih kepada external equity kalau itu. Nah, oleh karena itu, ini penting sekali untuk mengadakan atau mempertimbangkan konsistensi ini atau equity ini ya. Nah, ini prosesnya akan dimulai dari job analysis atau analisis jabatan. Saudara juga mungkin sudah mempelajari ini secara detail ya di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Saya hanya akan mengingatkan kembali. Jadi, analisis jabatan itu atau evaluasi jabatan itu, ini sebetulnya penjelasannya dijelaskan di slide-slide berikutnya ya, tapi saya coba menjelaskan secara singkat dulu di sini. Analisis jabatan atau analisis tugas itu adalah dia adalah serangkaian kegiatan ya untuk mengeksplor gitu ya, mencari informasi tentang apa saja sih sebetulnya tugas-tugas yang harus dilakukan oleh karyawan di dalam perusahaan tersebut. Kemudian syarat-syarat apa untuk bisa menduduki jabatan tersebut gitu ya. Syarat-syaratnya, tadi tugasnya apa saja. Kemudian nanti kalau udah tahu syarat pekerjaan, tugasnya apa saja sehingga bisa menyusun yang disebut sebagai uraian jabatan atau job description gitu ya, bisa menyusun uraian jabatan atau job description. Setelah itu, kalau misalkan kita sudah bisa menyusun job description gitu ya, tentu saja awalnya bermula dari, kemudian ada bisa menentukan yang disebut sebagai job standar gitu ya, standar kinerja pada pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita uraikan di dalam job description gitu ya, standar kinerjanya, kemudian spesifikasi tugasnya atau job specification-nya ya. Ini satu lagi ada ya, job description, kemudian job specification, kemudian ada job standar atau standar kinerjanya harus seperti apa. Nah, lalu setelah proses ini selesai gitu ya, job description, kemudian dari hasil job analysis itu akan menghasilkan job description, job standar, job specification, kemudian nanti setelah itu akan dilakukan evaluasi terhadap jabatan tersebut gitu ya. Sebetulnya evaluasi jabatan di sini ini merupakan salah satu proses yang cukup lumayan rumit ya di sini. Evaluasi jabatan ini kan dia proses yang sangat sistematis untuk menentukan nilai-nilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan yang lainnya. Jadi kalau sekretaris itu dia nanti gimana ya, pekerjaan ini dinilainya seperti apa, nanti efeknya kepada angka kan ujung-ujungnya gitu. Kalau pekerjaan petugas ekspedisi atau pekerjaan seorang manajer ini nanti nilainya akan bagaimana, posisinya akan di mana gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari evaluasi jabatan ya. Nah, proses ini sebetulnya adalah untuk mencapai yang tadi ya, internal equity. Nah, dalam pekerjaan sebagai unsur yang sangat penting tentunya dalam penentuan tingkat upah atau gaji. Nah, penilaian pekerjaan ini atau evaluasi jabatan ini secara umum biasanya dilakukan dengan banyak pertimbangan ya. Pertimbangan yang dilakukannya seperti isi pekerjaan itu gitu ya, faktor-faktornya, faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan itu seperti tanggung jawabnya, pekerjaan itu seperti apa, tingkat tanggung jawabnya, lalu keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan itu bagaimana gitu ya. Tingkat usaha yang dilakukannya gitu ya, seperti apa gitu dalam suatu organisasi. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan ya, supaya gaji yang diberikan kepada karyawan itu sudah mempertimbangkan unsur internal equity dan external equity. Begitu Saudara. Lalu dari evaluasi jabatan itu tentu saja
masih ada proses berikutnya. Nah, evaluasi jabatan ini saudara nanti akan ada banyak metode yang akan saudara pelajari ya. Sebagai contohnya adalah job ranking itu ya, kemudian menentukan nilai-nilai jabatan, nilai relatif jabatan dengan meranking suatu jabatan. Itu ada job ranking. Lalu kemudian metode pengelompokan itu disebut sebagai job grading gitu ya. Job grading, kemudian vektor comparison dan metode point system itu yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Ya, job grading, job ranking, kemudian vektor comparison dan point system. Ya. Nah, setelah kita sudah selesai gitu ya menjelaskan atau menggali atau mengeksplor dan melakukan proses job evaluation yang terdiri atas job ranking, kemudian job grading, faktor comparison dan point system. Maka selanjutnya adalah saudara perlu survei juga. Bagaimana sebetulnya pengupahan dan kemudian menganalisis masalah yang ada dalam organisasi gitu ya. Nah, saudara perlu melakukan survei ya. Nah, survei itu akan mempertimbangkan tentu saja struktur upah, kemudian skala upah gitu ya, dan kemudian tentu saja mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku di pemerintah ya, itu ya. Jadi saudara perlu mempertimbangkan itu dalam melakukan survei. Jadi sebetulnya survei ini bertujuan untuk bagaimana sih sebetulnya orang lain atau perusahaan lain memberikan penghargaan terhadap jabatan ini, kira-kira seperti apa. Lalu dari situ dari hasil surveinya, dari melihat peraturan pemerintah dan sebagainya, saudara menyusun struktur upah ya. Struktur upah itu adalah tingkatan upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Itu struktur upah. Penentuan struktur upah ini kalau saudara lihat di dalam kotaknya ya akan didukung dengan dasar acuannya yaitu peraturan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah seperti itu ya. Lalu kemudian tentu saja bagaimana aturan administrasi yang dilakukan di dalam perusahaan itu tetap dipertimbangkan. Nah, ini dalam menentukan gaji atau upah itu kita akan sesuaikan juga dengan prestasi kerja yang dicapai oleh si tenaga kerja itu sendiri. Nah, ini akan berkaitan dengan job standar ya. Kalau dia standar kerjanya misalkan 2 misalkan, ini katakanlah 2 gitu ya. Ternyata yang dilakukan oleh karyawan adalah mencapai 4 gitu ya standar kerja itu gitu ya, melebihi dari standarnya ke arah yang baik, maka itu berarti berprestasi dan sebaliknya. Sehingga itu bisa saja mempengaruhi pembayaran upah yang diterima oleh karyawan. Jadi ini sebetulnya secara garis besar proses dalam menentukan upah. Mula-mula saudara akan melakukan job analysis, kemudian dari job analysis itu tentu saja akan muncul yang disebut sebagai uraian jabatan, job description ya, lalu kemudian ada yang disebut sebagai job standar gitu ya, standar kinerjanya. Lalu kemudian apa itu akan muncul ya. Setelah itu prosesnya adalah job evaluation yang di dalamnya terdiri atas tadi metode job ranking, kemudian job grading, faktor comparison, dan point system. Lalu saudara survei pengupahan dan menganalisis masalah organisasi, lalu menentukan struktur upah yang dengan mempertimbangkan peraturan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, lalu bagaimana sih sebetulnya aturan administrasinya, dan jangan lupa mempertimbangkan penilaian prestasi kerja. Barulah bisa masuk ke proses pembayaran upah gitu ya atau menentukan upah yang akan diterima oleh karyawan. Nah, saudara, sebetulnya jawaban dari atau penjelasan dari rangkaian aktivitas ini saya sudah simpan di slide-slide berikutnya ya. Tadi ada istilah struktur upah. Tadi juga sudah saya jelaskan ya bahwa struktur upah itu adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Ini juga saya ambil ya definisi ini dari peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021. Sebetulnya tidak berubah ya dengan tahun-tahun sebelumnya kalau definisi mengenai struktur upah. Jadi di sini isinya adalah tingkatan upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau sebaliknya dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nah,
Kemudian biasanya kalau ada struktur upah, ada skala upah gitu ya. Lalu kalau skala upah itu apanya? Nah, kalau di sini bisa kita lihat ya, skala upah ini adalah kisaran nilai nominal upah untuk setiap kelompok jabatan. Jadi misalkan kalau misalkan manajer itu berapa gitu skalanya gitu dan seterusnya. Jadi ini udah masuk ke nominal. Kalau yang tadi struktur upah baru susunannya ya, tingkatan upahnya. Tingkatan upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau sebaliknya. Nah, karena kita tadi berbicara tentang analisis jabatan gitu ya, job analysis. Di sini saya coba remind kembali apa sih sebetulnya jabatan atau tugas ya gitu. Atau jabatan gitu ya. Jabatan itu kalau secara definisi adalah sekumpulan pekerjaan dalam organisasi perusahaan ya. Lalu apa itu sebetulnya analisa jabatan secara definisi? Coba ya kita lihat di sini. Kalau tadi juga saya sudah jelaskan, sebetulnya analisis jabatan itu proses kan cari informasi, mengeksplor informasi gitu ya tentang apa namanya? Uraian tugas suatu pekerjaan, syaratnya dan seterusnya. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa analisis jabatan itu adalah suatu proses gitu ya atau metode gitu, proses metode secara sistematis untuk memperoleh data jabatan. Data jabatan itu tadi terkait dengan uraian pekerjaan, syarat pekerjaannya gitu ya dan seterusnya. Dan mengolahnya menjadi informasi jabatan yang akan digunakan untuk berbagai kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen sumber daya manusia. Oh, ini lebih tinggi ya tingkatannya, lebih general ya untuk definisi yang di sini. Pada intinya adalah analisa jabatan itu kita cari-cari informasi tentang kalau jabatan ini pekerjaannya apa, kemudian syaratnya apa ya gitu kan dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Analisa jabatan di sini merumuskan jabatan-jabatan baik tenaga pelaksana ataupun non manajerial maupun manajerial dalam suatu perusahaan. Gitu ya. Jadi di sini merumuskan jabatan-jabatan apa saja yang ada dalam perusahaan. Analisa jabatan menghasilkan uraian jabatan. Uraian jabatan itu meliputi apa? Identifikasi jabatan, ringkasan tugas, rincian tugas gitu ya, spesifikasi jabatan atau job spec, hasil kerja dan responsibility atau tanggung jawab. Ini yang ada di dalam analisa jabatan ya. Kalau di dalam sebuah organisasi tentu saja ya hal ini penting untuk dilakukan. Tadi ya tujuannya adalah untuk mencapai konsistensi internal dan konsistensi eksternal gitu. Nanti untuk mungkin contoh-contoh gitu ya kita coba bisa diskusi dalam streaming ya. Baik. Selanjutnya ada yang disebut sebagai uraian jabatan ya atau job description. Nah, saudara mungkin sering mendengar ya istilah ini. Saudara sudah belajar manajemen sumber daya manusia. Job description teh intinya adalah ringkasan aktivitas-aktivitas yang terpenting dari suatu jabatan termasuk tugas dan tanggung jawab dan tingkat pelaksanaan jabatan tersebut. Jadi job description itu adalah suatu uraian pekerjaan ya, uraian pekerjaan. Apa sih sebetulnya yang perlu dilakukan atau tugas dari seorang karyawan di dalam sebuah organisasi gitu ya? Lalu dia tanggung jawabnya sebesar apa dan seterusnya. Atau job description ini sebetulnya dia isinya catatan formal ya, catatan formal dan sistematis yang isinya tentang tugas dan tanggung jawabnya dari suatu jabatan gitu ya. Ini akan didokumentasikan dan dijadikan sebagai bekal awal nih bagi pemegang jabatan sebelum menjalankan pekerjaannya. Saudara tentu saja kalau nanti melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, misalkan dikasih tugas sebagai supervisor, saudara bertanya dong, nanti tugas saya apa? Nah, itu adalah bagian dari job description. Tugas saya apa, tanggung jawabnya sampai sebesar apa gitu, wewenang saya dalam mengambil keputusan atau apa batasannya seperti apa, itu adalah job description. Nanti di job description itu akan terdiri atas rincian kegiatannya atau uraian aktivitas,
hubungan koordinasi saya harus dengan siapa gitu ya. Dan syarat jabatan untuk menempati untuk menempati posisi itu gitu ya. Nah, syarat jabatannya itu biasanya akan minimal ya harus ada tuh pendidikannya apa, keahlian yang harus dikuasai dan kompetensi yang dibutuhkan gitu ya. Beda ya Saudara ya dengan SOP ya, kalau kan suka banyak yang pabelit ya sama SOP, job description ini. Kalau SOP mah ini biasanya sama sih isinya tugas-tugas, tapi kan dia adalah sebuah prosedur gitu ya, atau pedoman dan petunjuk dalam menjalankan segala tugas pokok dan tanggung jawab dari setiap fungsi jabatan yang tertera di job description. Jadi SOP itu diambil dari job description, flow-nya akan seperti apa gitu ya. Jadi beda ya antara SOP, Standard Operating Procedure, dengan job description. Tapi si SOP ini awal mulanya atau kuncinya itu dari dari job description gitu ya. Nah, tadi kita masuk ke selanjutnya setelah job analysis yang muncul di dalamnya nanti ada job description, di dalamnya nanti akan ada job standar, kemudian job specification. Langkah berikutnya tadi adalah mengevaluasi jabatan gitu ya. Mengevaluasi jabatan di sini diartikan sebagai proses menganalisis dan menilai suatu jabatan secara sistemik untuk mengetahui nilai relatif bobot jabatan-jabatan dalam suatu organisasi. Jadi ini pantas dihargai berapa gitu. Nah, itu adalah sebetulnya evaluasi jabatan. Tadi ya sudah saya sampaikan. Akan ada 4 metode yang kita pelajari dalam mata kuliah ini untuk evaluasi jabatan, yaitu job ranking dan job grading yang merupakan metode kualitatif gitu ya. Sedangkan faktor comparison dan point system ini adalah metode kuantitatif. Nah, berarti kalau kuantitatif kita menghitung ya. Kalau kualitatif ini sebetulnya di sini lebih banyak unsur subjektivitasnya ya, subjektif sekali. Nah, evaluasi jabatan ini merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan nilai relatif dari berbagai pekerjaan. Apa saja itu? Itu adalah dengan cara membandingkan satu jabatan dengan jabatan yang lainnya yang ada dalam perusahaan itu. Itu evaluasi jabatan ya, itu definisi dari evaluasi jabatan. Intinya mah kita menilai suatu pekerjaan pantas dihargai berapa sih, itu evaluasi jabatan ya. Evaluasi jabatan itu menilai suatu proses memberikan angka nilai relatif ya untuk suatu jabatan-jabatan dan dibandingkan dengan jabatan-jabatan lainnya di dalam sebuah organisasi gitu ya. Nah, setelah itu masih dalam proses ini, di sini perusahaan atau manajemen nanti akan berupaya untuk mempertimbangkan dengan cara mengukur apakah input dari suatu pekerjaan terhadap tujuan perusahaan itu bagaimana, itu kaitannya. Jadi nanti tentu saja tujuan yang terpentingnya adalah tujuan perusahaan gitu ya. Tujuan perusahaan ini akan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dalam organisasi ini, berarti apa yang dibutuhkan oleh organisasi terkait dengan input yang akan diberikan karyawan terhadap perusahaan. Lalu akan dihargai berapa gitu ya. Nah, jika nilai relatif dari pekerjaan ini sulit untuk diukur, maka faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain kita lihat dari sisi responsibility-nya atau tanggung jawabnya, dari segi kemampuan atau keahlian, effort-nya, dan satu lagi nih ya, working condition. Working condition ini berkaitan dengan risiko pekerjaan juga nih ya. Tentu saja ya, high risk high return ya. Pekerjaan yang risikonya tinggi akan harus lebih dihargainya juga lebih tinggi ya. Seperti itu. Nah, evaluasi jabatan ini sasarannya adalah untuk mendapatkan tadi ya konsistensi internal dan eksternal dalam pengupahan atau penggajian, pengupahan dan penggajian. Bahasa lainnya adalah internal equity dan external equity. Ya. Saudara mungkin sering mendengar ini ya, dari kemarin saya di pertemuan 1 juga sudah menyebut-nyebut istilah ini. Internal equity tadi bagaimana caranya si pekerjaan ini gitu ya disesuaikan dengan input yang diberikan oleh karyawan. Sedangkan dan dibandingkan dengan pekerjaan yang sama dalam organisasi. Sedangkan external equity adalah gimana caranya supaya jumlah yang diterima karyawan ini gitu ya
dibandingkan dengan pekerjaan yang sejenis di luar organisasi itu masih oke, masih relevan gitu. Kalau di sini kita lihat konsistensi internal berkaitan dengan pengupahan relatif dalam perusahaan. Jadi dalam perusahaan internal ya, dibandingkan dengan pekerjaan yang sejenis dalam perusahaan gitu ya. Disesuaikan dengan input yang diberikan oleh karyawan gitu. Lalu kalau konsistensi eksternal ini berkaitan dengan tingkat relatif struktur penggajian suatu organisasi yang diinginkan, lalu perbandingannya adalah dengan struktur yang ada di masyarakat, industri atau negara. Jadi dibandingkannya dengan eksternal supaya kita bisa bersaing nih di pasar tenaga kerja gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masih membahas evaluasi jabatan. Tadi adalah ya, tujuan evaluasi jabatan di sini salah satunya adalah untuk mengidentifikasi gitu ya, pekerjaan-pekerjaan mana sih yang harus dibayar lebih tinggi daripada yang lainnya. Kan tadi kata saya gitu ya. Pekerjaan ini akan dibayar berapa, akan dihargai berapa. Disesuaikan dengan input yang diberikan oleh karyawan. Disesuaikan dengan apa namanya? Kalau di luaran sana karyawan dengan pekerjaan ini akan dibayar berapa gitu ya. Lalu kalau kita sesuaikan dengan peraturan upah yang ditetapkan oleh pemerintah bagaimana? Dan juga bisa menentukan besarnya upah diferensial ya. Upah diferensial itu selisih jadinya antara dua pekerjaan tertentu ya, selisih upah diferensial antara dua pekerjaan tertentu seperti itu. Nah, itu adalah proses dari penentuan upah. Pada intinya ya, kalau yang tadi kan tahapannya panjang ya, mulai dari job analysis, kemudian ada job description, ada job standar gitu ya, kemudian ada job evaluation. Nah, itu sebetulnya kalau di buku saudara temukannya adalah langsung begini prosesnya. Ada job analysis, lalu evaluasi jabatan, lalu ada survei upah gitu, survei pengupahan atau gaji, dan selalu ke proses menentukan gaji gitu. Itu sebetulnya prosesnya. Gitu. Jadi evaluasi jabatan, survei dan penentuan gaji. Tuh. Tapi kalau yang tadi saya coba menguraikan lebih detail ya, dari hasil job analysis itu akan muncul apa dan seterusnya. Itu adalah proses ya penentuan upah. Jadi ada tahapannya, tidak serta-merta upah itu ditentukan ya sekeinginan si perusahaan, tapi harus pakai proses ya dan metode-metode tertentu. Ada metodenya tadi apa? Ada job ranking, ada job grading, ada point system dan faktor comparison yang akan kita pelajari berikutnya. Begitu ya. Lalu tadi salah satu apa namanya hal yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menentukan upah itu adalah peraturan-peraturan yang berlaku. Maka di sini ada dasar acuan penentuan tingkat upah. Ya. Di sini saya kemarin ngambil dari PP nomor 36 tahun 2021. Upah minimum itu ya. Salah satu acuan gitu ya untuk menentukan penetapan tingkat upah itu adalah kita bisa berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan atau yang diatur oleh pemerintah. Upah minimum itu apa saja sih gitu ya? Upah minimum merupakan upah bulanan terendah gitu ya, yaitu bisa upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap. Gitu, ada upah tanpa tunjangan dan upah pokok dan tunjangan tetap. Jadi tergantung kebijakan perusahaan ya, mereka akan memberikan strukturnya seperti apa di dalam perusahaan. Nah, upah minimum itu terdiri atas ada yang disebut sebagai upah minimum provinsi, ada yang disebut sebagai upah minimum kota atau UMK ya. Jadi nanti saudara akan tahu bahwa di dalam upah minimum itu ada dua ya, upah minimum provinsi dan upah minimum kota. Nah, upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang ini baik upah minimum provinsi maupun upah minimum kota ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan. Jadi kalau ada pertanyaan dari mana sih sebetulnya upah minimum itu ditetapkan? Itu pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan di sana. Seperti itu ya. Tentu saja ada banyak pertimbangan, ada rumus-rumusnya juga Saudara. Kalau Saudara lihat di PP nomor 36 tahun 2021 yang pernah saya share ya. Di sana ada rumusnya, ada batas atas, ada batas bawah gitu ya. Dan seterusnya. Nah, di sini syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 nih, syarat tertentu yang ini ya. Huruf B meliputi pertumbuhan ekonomi.
pertumbuhan ekonomi daerah. Kalau untuk kota ya, upah minimum kota. Pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten kota yang bersangkutan. Jadi, untuk memberikan upah karyawan itu supaya layak gitu ya, pemerintah sudah berpacu atau beracuan kepada inflasi atau salah satu kondisi ekonomi dari suatu daerah itu ada pertumbuhan ekonomi gitu ya, dan atau inflasi pada daerah yang bersangkutan. Nah, itu acuannya ya. Kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan tadi ya. Di sini mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan. Kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan itu maksudnya apa saja variabel yang dipertimbangkan? Itu ada paritas daya beli. Paritas daya beli itu apa ya gitu? Paritas daya beli itu kayak bagaimana sih keseimbangan kemampuan berbelanja si orang-orang atau masyarakat di daerah itu gitu ya. Jadi dia alternatif apa namanya, salah satu kemampuan keseimbangan kemampuan berbelanja si masyarakat itu sendiri bagaimana. Lalu tingkat penyerapan tenaga kerjanya di daerah itu seperti apa. Lalu median upah menjadi suatu batas nanti ya bagaimana. Jadi pemerintah punya acuan saudara untuk menentukan upah minimum ya. Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik, misalkan Badan Pusat Statistik gitu. Jadi gak sembarangan ya gitu. Jadi mereka juga sudah survei gitu pemerintah ini. Nah, kita berkaitan dengan upah minimum provinsi nih. Upah minimum provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur, biasanya diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan. Setiap tahun ya 21 November tahun berjalan. Nanti kalau misalkan 21 November itu jatuh pada hari Minggu atau hari libur nasional, maka upah minimum provinsi akan ditetapkan dan diumumkan satu hari sebelum hari Minggu atau hari libur nasional atau hari libur resmi. Jadi supaya enggak pengumumannya pada saat hari libur. Gitu ya. Nanti upah minimum ini kalau ditetapkannya 21 November, maka akan berlakunya terhitung mulai 1 Januari tahun berikutnya gitu. Kalau misalkan gubernur menetapkan upah minimum provinsi gitu ya per tanggal 21 November 2020, maka itu akan berlaku terhitung mulai tanggal atau TMT-nya itu per tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Berarti 1 Januari tahun 2021 misalnya. Nah, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 gitu. Jadi ini ada juga beberapa hal lain yang dipertimbangkan ya. Kita sama-sama saudara ya membaca aturan yang baru itu ya. Saya juga kan baru banget kan itu untuk peraturan PP itu PP 36 itu baru disahkan tanggal 22 Februari tahun 2021 baru kemarin banget nih. Jadi saya pun masih sama-sama belajar ya untuk mencerna apa sih sebetulnya maksud dari peraturan yang baru itu. Undang-undang Cilaka itu ya. Oke, baik. Next. Upah minimum kota nih, kita sekarang masuk ke upah minimum kota nih. Upah minimum kota ditetapkan setelah penetapan upah minimum provinsi. Ya, jadi upah minimum provinsi dulu yang ditetapkan oleh pemerintah, baru setelah itu upah minimum kota. Nah, upah minimum kabupaten atau kota harus lebih tinggi daripada upah minimum provinsi. Wah, ini suatu informasi ya bagi kita ya. Berarti upah minimum yang ada di upah minimum kota itu harus lebih tinggi daripada upah minimum provinsi. Nah, kalau itu sebetulnya dasar penentuan tingkat upahnya oleh pemerintah. Jadi intinya pemerintah menggunakan UMK dan UMP gitu ya untuk menentukan upah. Nah, saudara harus tahu di UMK dan UMP itu apa sih sebetulnya variabel yang dipertimbangkan. Itu adalah kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan. Variabelnya itu adalah pemerintah menentukan paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Ya, begitu ya, saudara ya. Jadi pemerintah itu menentukan upah
upah tentu saja atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, saudara, saya mau menginformasikan kepada saudara semuanya bahwa pada saat tahun-tahun sebelumnya itu penentuan upah itu menggunakan kebutuhan hidup layak. Ini masih jadi perbincangan di antara kami apakah ini sebetulnya masih berlaku atau tidak. Cuma di dalam PP itu, di dalam peraturan itu tidak menyebutkan komponen kebutuhan hidup layak ini. Tapi sebagai informasi kepada saudara, ini nanti akan saya informasikan kemudian ya. Karena masih ada yang menyatakan bahwa oh KHL ini masih ditinjau setiap 5 tahun sekali katanya gitu. Berarti kan masih ada unsur mempertimbangkannya. Tapi saya belum menemukan di peraturan yang baru itu apakah tetap mempertimbangkan ini atau tidak ya. Karena kalau yang tadi saya share kepada saudara itu tidak ada unsur ini gitu. Cuma sebagai informasi nih, kalau saudara ingin tahu KHL itu apa, dia adalah standar kebutuhan seseorang pekerja lajang ya, untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 bulan. Jadi seseorang itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya selama 1 bulan itu berapa sih angkanya? Itu adalah KHL. Ini dilakukan menentukannya dengan cara survei dulu ya. Nah, KHL ini ada banyak macam-macam komponennya. Lalu, nilai masing-masing komponen dan jenis KHL ini diperoleh melalui survei harga yang dilakukan secara berkala ya. Jadi kan kalau inflasi meningkat gitu ya, berarti kan ada kenaikan harga dan seterusnya. Seseorang itu gitu ya, bagaimana sih dikatakan bisa hidup layak dalam 1 bulan gitu, kebutuhan pangannya, kebutuhan sandang, papan dan seterusnya ya, itu dipertimbangkan dalam KHL ya. Nah, ini contoh survei pasar dalam penetapan KHL. Kalau zaman saya dulu kami survei ke pasar ya, untuk mengetahui harga-harga dari suatu produk. Ada ininya, ada pedomannya juga ya. Nah, yang pertama di sini ada pembentukan tim survei KHL oleh ketua dewan atau bupati ya. Proses pelaksanaan surveinya ini tentu saja punya kuesioner ya. Lalu kemudian pemilihan tempat surveinya akan di pasar mana misalkan ya. Waktu survei respondennya akan siapa, metode survei harganya akan seperti apa, dan penetapan spesifikasi jenis kebutuhan. Parameternya ini ada loh saudara ya. Lalu diolah, nanti akan ketahuan KHL-nya berapa. Ini dulu saya juga sempat menghitung KHL ini. Tapi nanti kita diskusi lagi ya, apakah KHL ini masih berlaku atau tidak. Nah, ini tantangan dalam menentukan kompensasi ya, saudara. Ada yang disebut sebagai standar gaji yang berlaku umum. Ini juga menjadi suatu tantangan. Lalu kalau zaman sekarang kalau ada undang-undang terbaru dan seterusnya gitu ya tentang penggajian atau pengupahan, maka ada serikat buruh di sini nih. Nah, ini ada power dari serikat buruh nih bisa mempengaruhi kompensasi ya, karena mereka biasanya memperjuangkan kelompok mereka ya untuk mendapatkan kompensasi yang bagi mereka layak gitu ya. Lalu produktivitas ya, ini juga harus dipertimbangkan ya, menjadi suatu tantangan juga ya bagi perusahaan. Kebijakan gaji dan upah yang ditentukan oleh pemerintah gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin usaha, tentu saja usaha kita skalanya sampai apa nih, sampai bisa misalkan bisa memberikan gaji dan upah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu peraturan-peraturan pemerintah, kemudian nilai yang sebanding dengan pembayaran yang sama. Nah, ini menjadi tantangan ya bagi perusahaan untuk bisa produktivitasnya juga harus ditingkatkan oleh perusahaan supaya bisa menghargai atau mengapresiasi karyawan supaya bisa berkehidupan adil, supaya bisa berkehidupan layak gitu ya. Seperti itu saudara untuk penjelasan video kedua ini ya saudara, terkait dengan tahapan manajemen kompensasi dan dasar acuan penetapan upah. Sekali lagi, di proses penentuan upah dimulai dari job analysis, lalu ada evaluasi jabatan, melakukan survei dan baru menetapkan gaji dan upah. Sedangkan dasar acuan penentuan upah itu kita masih beracuan kepada upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu upah minimum provinsi dan upah minimum kota. Baik saudara semuanya, itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali
kali ini saudara sekarang punya fasilitas yang banyak ya untuk belajar. Maksudnya fasilitas lain, saudara bisa searching, saudara bisa streaming, misalkan di YouTube, pengen tahu sebetulnya undang-undang Cilaka ini seperti apa, kemudian peraturan-peraturan pemerintahnya perubahannya ada di mana, saudara bisa explore ya. Terima kasih atas partisipasinya atau yang sudah menyimak video ini tanpa menyekip gitu ya, tanpa skip. Semoga apa yang disampaikan di sini minimal memberikan gambaran kepada saudara apa sih yang dilakukan dalam proses penentuan upah, tahap-tahapannya. Itu tujuan dari pembelajaran pertemuan 2 ini. Terima kasih atas partisipasinya saudara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.